Pengakuan Erick Thohir yang kecewa saat pertandingan Indonesia kontra Guinea mencuat. Mereka berpikir Indonesia tidak punya standar pertandingan permainan. Mereka berpikir Indonesia tidak mengerti standar peraturan sepak bola FIFA, makanya dicurangi wasit. Erick Thohir kecewa berat. Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi. Nah, yang patut kita ketahui dan harus kita tahu ternyata setiap melakukan nota protes ada denda 5.000 sampai 10.000 US dollar yang harus dibayarkan kepada FIFA sebagai administrasi. Karena itu peraturan FIFA. Tapi itu pun dilakoni oleh Erick Thohir untuk menunjukkan bahwa kami Indonesia ada di mata dunia dan kami tidak diam-diam saja ketika dicurangi. Pak Erick, salah satu yang menjadi sorotan itu wasit. Waktu di Uzbekistan, wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita, tapi tidak sampai seperti yang di Guinea. Nah, pertanyaan saya, mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin, waktu itu ada 2 tendangan, wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk Guinea karena dianggap pemain kita Witan itu terlihat bahwa Witan Sulaiman dianggap melanggar di dalam kotak penalti, padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti. Sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada VAR, ketika dulu waktu melawan Uzbekistan kita dirugikan oleh VAR, ini kalau ada VAR mungkin tidak akan terjadi penalti. Pak Erick lihat ini gimana? Saya kecewa, saya sampaikan kenapa waktu AFC kan kita protes. Itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya. Karena gini, jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standar. Bahwa kita kasih signal, sepak bola kita bangkit dan sudah standar. Ini yang kita ngerti. Iya, kita ngerti. Makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes, saya bilang enggak, kita harus protes. Kita 5.000 ya bayar 5.000, kalau 10.000 juga bayar 10.000 US. Masa kita selalu dirugikan? Maksudnya bayar apa Pak Erick? Kan memang kalau protes itu mesti bayar. Wow. Ada administration. Kita jalanin, nggak apa-apa. Karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan-akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional. Nah ini yang kenapa. Waktu dari sejak Qatar sebenarnya Pak Erick juga sudah melayangkan surat protes waktu kan? Sejak Qatar kan saya juga protes cukup keras. Gitu. Tapi kemudian berulang juga di waktu terutama ya protes terus. Protes terus. Iya, kemarin juga waktu tidak ada VAR kita sempat mempertanyakan, tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak. Ya, sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita, ya kan kalau AFC ada VAR kita VAR terus juga. Ya, sampai di playoff di Paris kemarin. Kan? Tapi kan yang saya nggak mau kan misalnya kemarin walk away parah. Gitu. Ya kita harus menyelesaikan. Dan saya yang paling penting begini, saya bilang ke pemain, ingat loh, apa yang kalian rasakan hari ini, ya, jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit nggak akan berkembang juga nanti di sejarah pemain. Yang berikutnya lagi Pak Erick, kan ini juga ada wasit di waktu pertandingan Guinea juga memerintahkan untuk tendangan penalti. Ini jelas enggak lah, ya kan? Kenapa Coach Sintayong sampai dikeluarin, ya kan? Satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea nggak ketemu juga gitu, nggak tahu artinya apa. Tapi yang penting keluar kuning dan merah, ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya, merugikan. Ini benar-benar secara telanjang sebenarnya semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal bisa di ya enggak. Ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus-terusan ya. I know, bukan itu poinnya sih, tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada Indonesia. Nah pertanyaannya kan waktu itu ada Presiden FIFA, Pak Jenny nggak ngomong apa-apa, Pak Erick? Ya saya rasa sebagai Presiden juga dia nggak boleh. Apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu, kan karena otoritasnya kan sama. Tapi kan pasti ngobrol waktu itu berdua, lihat wasit seperti itu kan pasti antara Pak Erick sama Presiden FIFA pasti what the... No comment. Kan nggak mungkin diem-dieman dong Pak Erick? Enggak lah. Pasti ada semacam... Ya Gianni datang pasti dia ingin mengharapkan lebih. Dia ingin mengharapkan lebih? Ya untuk Indonesia, ini GR-nya saya. I know, tapi soal wasit dengan waktu playoff di Guinea itu
ketika kaliber presiden FIFA hadir, Saya nggak bisa komen. dia pasti komentar sesuatu, cuman Pak Erik tidak mau Ya, mengatakan. ya, bukan sesuatu yang saya bisa. Siap. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Erik, waktu di China itu dramanya luar biasa. Sampai ketika Coach STY berdebat dengan wasit. Pak Erik tadi bilang ini satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea. Dan kemudian STY diganjar kartu merah. Itu cukup lama. Dan sebenarnya pemain juga mulai ke luar lapangan. Ada indikasi bahwa pemain Indonesia mau walk out. Menurut Pak Erik di situ ada pembicaraan seperti apa atau situasi seperti apa yang? Ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium, ayo tetap tunjukkan siapa kita. Kenapa nggak walk out aja Pak Erik? Gua lah, saya rasa kita juga nggak boleh. Ini ada kezoliman kita harus lawan. Tapi kalau kita walk away, saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola Indonesia. Jangan kita juga gara-gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men-setback sepak bola kita yang 1 tahun ini sedang berkibar. Karena memang sempat dikatakan bahwa Hernando bilang kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan, tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif. Itu Pak, hebat juga ya anak-anak ini, mereka tetap ini yang saya bilang, padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget. Dan ini anak-anak muda yang saya bilang, makanya kalau tadi Osi tanya apa review fisik dan mental. Bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih, ya itulah memang tidak mudah. Dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat, kita pupuk. Jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi ya, ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu. Kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek, kalah dan bagus. Coach STY juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh nggak mau meninggalkan. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Erik? Iya, dia menunjukkan gestur dia nggak mau keluar lapangan. Dan maksudnya bukan keputusan yang tepat. Itu menegangkan sekali Pak Erik. Ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi. Kalau Rosi tahu suasana di stadium itu supporter Indonesia udah keluar kata-kata dari A sampai Z itu. Tinggal ditulis aja ya. Tapi ya saya kecewa ya kita akan. Ini kan ada kongres FIFA di Bangkok tanggal 16-17, saya akan juga bicara beberapa eksekutif FIFA. Perlu ada perbaikan. Sampai kemudian soal wasit ini tim anak-anak cerita, para pemain kita cerita bahwa Coach STY menangis juga. Pak Erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan ya iyalah dengan semuanya dengan pelakuan wasit. Mereka yang luar biasa dengan prestasi ya, makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala, terus saya baru ngomong itu masa ikut nangis, akhirnya saya nunduk aja deh. Saya hormatin aja mereka karena kayak apa Pak waktu itu situasi emosi teman-teman? Ya mereka nangis. Ya karena mereka ini tahu sebenarnya kita bisa lebih. Guys, inilah sepak terjang dari Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia guys, dan juga para tim-tim yang sudah bertarung begitu hebatnya di kancah dunia sampai nanti untuk kualifikasi Piala Dunia di Juni 2026. Kita lihat di sini kalau kita perhatikan mata Bapak Erick Thohir berkaca-kaca seperti mau nangis nih kalau kita lihat, menceritakan seperti apa kejadian saat di Guinea yang dicurangi, di mana kejadian sana euforianya begitu sedih ketika dicurangi, tapi tetap harus melawan dan tegak seperti kata Pak Erik, ketika ada kejoliman kita harus lawan. Kata-kata yang cukup luar biasa. Di sini kita lihat di sini Pak Erik ya berkaca-kaca seperti kata Rosi. Saya lihat mengingat waktu terakhir sudah mau meneteskan air mata. Ya. Ini adalah perjuangan Erick Thohir dan tim tentunya PSSI untuk membuat sepak bola Indonesia jauh lebih maju dan berkembang. Bravo!